Jangan sembarangan menggunakan pembersih vagina, apalagi digunakan secara terus-menerus. Karena apa? Pembersih vagina itu kan basah. Nah, sehingga akan menyebabkan keasaman pada vagina yang seharusnya sudah suatu alamiah diberikan oleh Tuhan, itu akan menjadi suatu hal yang tidak seimbang. Nah, jadi meningkatkan terjadinya penyakit. Maka halo guys, bersama lagi di Imron 99 Tube. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube ini. Jadi di sini saya akan membahas tentang suatu penyakit yang sering terjadi pada wanita yang tidak disadari, yaitu bakterial vaginosis. Nah, di sini dijelaskan bahwa 50% dari wanita itu mengalami bakterial vaginosis tapi tidak bergejala. Nah, yang 50%-nya itu bergejala. Gejalanya seperti apa? Gejalanya ada berupa suatu duh vagina atau suatu keputihan, warnanya abu-abu, homogen, bau amis, gatal, dan juga bisa disertai sakit jika kemih atau kencing. Nah, ini kenapa sih bisa terjadi hal ini? Jadi secara normal pH pada kemaluan wanita itu 3,5 sampai 4,5 atau asam. Nah, dengan pH asam ini itu menyebabkan vagina terjaga dari bakteri yang tidak menguntungkan dalam vagina. Untuk bakteri yang normalnya di vagina yaitu Lactobacillus. Lactobacillus ini itu akan menghasilkan suatu senyawa yang namanya adalah H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini fungsinya adalah untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit. Contohnya adalah Gardnerella vaginalis, Prevotella, Babylonicus. Nah, kenapa sih bakteri ini bisa tumbuh? Karena apa? Karena peningkatan dari pH itu cenderung meningkatkan bertumbuhnya suatu bakteri penyebab penyakit ini. Nah, jadi intinya adalah penyebab dari bakterial vaginosis ini adalah ketidakseimbangan antara bakteri yang seharusnya ada di dalam vagina jadi berkurang dan meningkatnya bakteri yang seharusnya tidak ada di dalam vagina itu menjadi meningkat, sehingga menimbulkan suatu bau yang amis, atau khasnya adalah karena si organisme komersial ini, yang penyakit ini menyebabkan suatu senyawa yaitu amin yang baunya amis. Nah, masalahnya apa? Kita sendiri tidak pernah menyadari ya kalau suatu penggunaan pembersih vagina itu ternyata meningkatkan kejadian dari bakteri vaginosis. Dalam suatu jurnal ini dijelaskan bahwa the change was statistically related to PV. Artinya adalah suatu pembersih vagina itu ternyata secara signifikan meningkatkan kejadian terjadinya bakteri vaginosis. Nah, ini pada satu jurnal yang dipublish tahun 2018 yang judulnya adalah Prevalence of Bacterial Vaginosis and its Association with Risk Factor Among Non-Pregnant Women, a Hospital-Based Study. Nah, selanjutnya kalau kita membahas tentang BV atau bakterial vaginosis, ada kriteria diagnosis tersendiri yang ini mungkin ditegakkan oleh para medis. Contohnya adalah suatu duh tubuh atau putihan warnanya abu-abu, homogen, dan bau amis. Kemudian pH-nya itu meningkat, jadi lebih basah dari yang seharusnya 4,5. Kemudian ketika dideteksi oleh suatu parutan namanya KOH 2%, itu akan menimbulkan suatu bau yang sangat amis, dan secara mikroskopis itu akan terlihat suatu sel. Nah, atau suatu epitel dari vagina itu akan dikelilingi oleh bakteri-bakteri yang patogen. Nah, masalahnya apa kalau kita harus waspada soal penyakit ini? Karena komplikasinya sangat banyak. Contohnya adalah 2 kali lipat meningkatkan risiko dari kehamilan preterm atau prematur. Nah,
dan juga 3-5 kali lebih tinggi kejadiannya pada keguguran. Nah, yang paling parah adalah kejadian BV ini juga meningkatkan kejadian infertilitas atau kemandulan. Nah, di sini di jurnal ini disebutkan bahwa pada wanita BV itu yang keguguran atau yang pada wanita BV ini yang mengalami infertilitas atau kemandulan itu sekitar 45,5% dibandingkan dengan wanita yang fertil 15,4%. Nah, ini kita harus waspadai pada kaum wanita-wanita. Jadi jangan sembarangan menggunakan pembersih vagina, apalagi digunakan secara terus-menerus. Karena apa? Pembersih vagina itu kan basah. Nah, sehingga akan menyebabkan keasaman pada vagina yang seharusnya sudah suatu alamiah diberikan oleh Tuhan, itu akan menjadi suatu hal yang tidak seimbang. Nah, jadi meningkatkan terjadinya penyakit. Maka mulai dari sekarang stop untuk menggunakan pembersih vagina. Biarkan vagina alami dengan lingkungan yang sehat saja ya. Terima kasih. Ini beberapa daftar pusaka yang saya ambil. Semoga bermanfaat. Dan jika misalkan ada satu kekeliruan boleh di komen, dan juga ini kita masih belajar bersama sehingga mungkin untuk terjadi kesalahan ya guys. Terima kasih.